Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Wazaman Official bersama saya Ustadz WA dan beliau Terus zaman Asrar. dan narasumber yang tidak asing lagi, beliau guru kita Gus Joko Samudra. Alhamdulillah guys, kita bertemu lagi. Namun bagi yang belum subscribe silahkan subscribe dulu. Bagi yang sudah subscribe kita mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Jangan lupa like, komen, dan share sebanyak-banyaknya video ini agar kalian juga teman-teman kalian mendapatkan manfaat dari konten kita kali ini. Nah, di pertemuan yang sebelumnya kemarin kita sudah membahas tentang apa itu pusaka dan bagaimana definisi pusaka serta apa itu pusaka. Nah, kali ini kita akan membahas tentang definisi pusaka menurut pandangan Islam, karena memang pusaka ini jumlahnya sangat banyak di negeri kita tercinta ini dan macamnya juga sangat begitu banyak dan berbeda-beda. Namun ada sebagian kelompok yang memfatwakan bahwasanya pusaka ini musyrik, pusaka ini syirik, dan pusaka ini adalah penyembah setan dan sebagainya. Maka di pertemuan dan perjumpaan kali ini kita akan membahas definisi pusaka dalam pandangan syariat Islam. Apakah sejak zaman dulu sudah ada para wali-wali kita ataupun para nabi menggunakan sebuah pusaka? Kita langsung tanya saja sama pakarnya, beliau Gus Joko Samudra. Monggo Gus. Bismillahirrahmanirrahim. Mengenai hal tersebut nih, yang pandangan dogma-dogma negatif tentang pusaka di masa yang sudah terlanjur melekat di masyarakat tentang kemusyrikan, tentang apalah namanya kekafiran yang ditimbulkan oleh pusaka itu sendiri. Sebetulnya ini bukan semata-mata kesalahan dari mungkin masyarakat sendiri, itu bukan secara umumiah gitu. Kesalahan-kesalahan ini justru muncul dikarenakan kurangnya pemahaman dari yang mengajari. Jadi per individual. Jadi ketika misal ada di antara guru-guru kita yang mungkin kurang memahami tentang bab pusaka itu sendiri, yang menilai pusaka itu cuma dari segi mistik atau dari segi pandangan-pandangan tentang goib saja, yang akhirnya dianggap oleh sebagian pihak justru itu menjerumuskan. Ya betul sekali. Karena kita tidak bisa menafikan juga dalam Islam pun ketika ada sesuatu yang bisa menimbulkan kita bersekutu dengan setan, maka bisa menjadi wasilah atau perantara satu kemusyrikan. Betul. Jadi yang perlu ditanamkan untuk generasi-generasi kita, bagaimana cara menghindarkan kemusyrikan dari keris itu sendiri. Sebetulnya untuk konsep musyrik sendiri kan ada shogir, ada kabir gitu. Lah, jangankan keris nggih. Betul. Berarti gelas, botol, rokok saja bisa menjadi wasilah satu kemusyrikan. Nah, sama juga kedudukannya dengan keris. Betul. Tapi kebetulan mawon, keris ini dianggap satu hal yang memang sakral sejak dulu. Dan akhirnya menimbulkan dogma-dogma negatif tersebut. Kalau kita menelisik dari zaman kenabian atau zaman para wali, sebelumnya sudah ada benda-benda tersebut. Untuk pusaka sendiri itu sudah ada. Bahkan Allah Ta'ala sendiri menurunkan mulai dari mukjizat atau karomahnya itu sangat-sangat sedikit yang tidak berwasilah. Bahkan mukjizat, ketika kita melihat mukjizat sendiri, misal dari Nabi Musa, Allah memberikan mukjizat kepada Nabi Musa untuk membelah laut dan sebagainya, itu menggunakan wasilah apa toh? Tongkat kan? Apa susahnya bagi Allah Ta'ala ketika laut bedau? Apa susahnya bagi Allah? Karena Allah Ta'ala ingin menunjukkan berwasilah. Betul. Jadi ketika wasilah tersebut, jadi semata-mata ketika Allah Ta'ala dulu kemungkinan ya. Kalau langsung memberikan seperti itu loh, ya malah yang ditakutkan itu, yang dikira nanti Tuhan itu Nabi Musanya. Betul. Jadi Allah Ta'ala itu sudah sangat paham kriteria umatnya itu seperti apa. Mengkonek buatan meliwat wasilah itu pun setelah atau sebelum Nabi Musa sendiri mengeluarkan atau
menjadikan nyata mukjizat tersebut selalu didasari dengan satu doa. Sama juga dengan pusaka atau keris, tombak dan sebagainya. Nggih, nggih. Sebelum empu membuat pusaka, itu didasari atau dilambari dengan doa terlebih dahulu. Betul, betul. Berarti bisa kita ambil kesimpulan dulu sebelum kita bedah satu pusaka terutama keris, bahwa pusaka sendiri memang ada apa ya? Ada makna yang terkandung oleh Allah untuk hambanya, untuk menjadikan tetap di dunia ini kita jangan sampai meninggalkan satu wasilah, tetap kita menggunakan perantara. Contohnya ketika senjata ataupun pedang Kanjeng Nabi, Nggih. ternyata kenapa kita harus menggunakan pedang ketika berperang? Nih, andai kata kita ketauhidan terlalu tinggi, saya sudah yakin dalam artian kita dalam pertolongan Allah, di jalan Allah kita benar, tapi tanpa kita menggunakan wasilah pedang dalam kita berperangan, ya sama juga kita bunuh diri. Iya, betul. Berarti memang ada makna yang tersirat, terkandung di dalamnya untuk kita menggunakan wasilah. Betul. Nah, ternyata di dalam wasilah sendiri, seperti kata jenengan tadi, di dalam satu pusaka kita orang Jawa, itu dalam satu pusaka ada makna yang tersirat di dalamnya. Sangat-sangat banyak. Ada tadi sudah disampaikan, ada ketauhidan, keimanan, keislaman dan ihsan. Dan di situ ternyata ada juga doa-doa yang ditanamkan. Tetap. Nah, kita mungkin, saya sendiri buta tentang makna-makna yang tersirat atau terkandung di dalam pusaka. Nah, nanti biar panjenengan yang memang ahlinya ahli menjelaskan tentang makna pusaka. Nggih. Ini jangan dibeli apa jauh. Sebentar toh. Ah, sebentar. Ada berbagai macam dapur nggih. Yang kita tahu dapur itu bahkan sampai ratusan. Dapur itu apa? Nah, dapur itu sendiri adalah satu analogi atau bentuk Bentuk. dari pusaka yang memang pusaka tersebut diberikan ornamen-ornamen atau rician-rician tertentu sebagai penentu. Ini masuk dapur apa? Dapur itu ibaratnya golongan. Oh, berarti gini, ada yang lurus, ada yang bengkok-bengkok, bengkok-bengkok. ada separuh bengkok, separuh lurus. Iya, itu. Nah, itu namanya itu dapur. dapur. Dan di Jawa sendiri mengenal sangat banyak Dapur. Oh, banyak. sangat banyak dapur dan semuanya mengandung pesan dan filosofinya sendiri. Dapurnya ada banyak. Bro. Ada banyak ratusan. Wah, berarti tipikal keris ini ada ratusan. Ada ratusan. Ush, Mulai Sangat dari banyak. yang lurus. Bahkan luk sendiri itu kan macam-macam, mulai dari luk 1, luk 3, luk 5, luk 7, luk 9 dan seterusnya sampai luk yang selanjutnya sampai 41 pun ada. yang belum ada. Apa? Lu'lu'il Majnun. Jadi kalau kita membahas sendiri, kita sendiri membahas tentang makna yang terkandung dalam dapur sendiri itu ada sendiri. Makna yang terkandung dalam pamor pun ada sendiri. Bahkan makna yang terkandung dalam rician itu pun ada sendiri, perician. Oh, berarti ada 3 yang mungkin bisa kategori. Rician itu mungkin pepas apa ya? Ya, masuk Itu pepas. aksesoris. Ya. Bisa dibilang begitu. Aksesoris. Yang kedua tentang apa? Dapur itu lo. Dapur Apa itu sih ini? Bentuk. Yang ketiga tentang pamor, pamor itu berarti corak, atau lipatan cerah lipatan. yang memang disengaja ataupun tidak. Dan pamor sendiri itu pun ada yang namanya pamor tiban, ada yang namanya pamor rekan. Oh, iya. Ini gini Gus, supaya tidak biar kita bisa mengkerucut dan mengingat durasi. Mungkin dari Gus Zaman atau Gus Joko Samudro sendiri pernah ada enggak satu makalah dari mungkin para guru-guru kita atau para wali terdahulu atau mungkin
Rasulullah sendiri ada ndak mengeluarkan suatu makalah yang mana makalah tersebut pada akhirnya menjadi sudut pandang kita sebagai orang muslim untuk kita lebih kuat dalam kita memegang satu pusaka itu sendiri. Nah, gitu guys. Monggo guys. Sebetulnya banyak ya kalau masalah tersebut. Kita masuk ke sini saja, ke yang Jawa-Jawa saja Ya, ya. enggak, betul. Biar betul. lebih Biar enak. lebih mudah. Biar penonton kita itu nanti kalau dalil hadis lama ini. Ya. Nah, Misal dari Kanjeng Sunan Kalijogo sendiri, ya. pada suatu masa itu ditanya oleh murid-muridnya, Nggih. Kanjeng Sunan, keris opo to sing paling apik dimiliki awal-awal niki? Nggih. Nah, niki pada saat itu beliau itu menyebutkan kamu itu wong lanang yo minimal ya duwe 5. Kan gitu. Nggih. Iya. 5. Apa tuh 5? 5. Oh, Pusaka. oh pusaka. Iya. Aku kok menjurus arahnya ke sana, Mas tambah rubah terus Lima. saya. Mesti Dan itu merujuk pada memang kewajiban untuk 5 pakem seorang laki-laki ini mulai dari kukilo, mulai dari kereta. Nah, ini kan termasuk pusaka kan nggih, ageman nggih, termasuk satu hal dari hal-hal filosofis yang memang diajarkan Kanjeng Sunan nggih. betul. Dan untuk dapur yang memang sangat dianjurkan oleh Kanjeng Sunan untuk dimiliki oleh laki-laki. Itu termasuk tilam upih. apa panganan apa neng? Dapur tilam upih. Iya. Maknanya Gus. Maknanya sendiri untuk tilam. Tilam itu kan kita tahu, tilam itu tikar gitu. Nggih, betul. Kloso ya. Kloso. Kira tilem. Nah, sama tempat turun, Oh, tempat turun. tempat Oh tilam. iya. Tilam. Upih sendiri itu pandan. Nah, Jadi tilam yang terbuat dari pandan atau kloso yang terbuat dari Pandan. Nggih. ya pandan itu kan wangi. Nggih. Nek dituruni ya nggih kepenak adem ayem. Betul. Nah, salah satu filosofi yang terkandung dari tilam upih sendiri. Kenapa Kanjeng Sunan sampai menyebutkan kalau keris salah satu pusaka, salah satu dapur keris yang sangat dianjurkan Kanjeng Sunan untuk dimiliki pertama kali, Nggih. itu tilam upih. Karena itu tilam upih dimaksudkan ketika kita menemukan ketenangan secara batiniah ataupun lahiriah ataupun dohiriah, Nggih. kita akan menemukan wewangian, kita akan menemukan ketentraman, Nggih. kita akan menemukan yang namanya damaian. kedamaian. Nggih. Termasuk makanya dalam adat mulai dari kerajaan Demak, mulai dari Raden Fatah. Nggih. Raden Fatah kan termasuk murid ya. Ya. Nggih. Nah itu beliau sampai memberikan adat untuk orang-orang kerajaan Demak pada saat itu ketika anakmu menikah. Ketika anakmu menikah kamu habis sikum gini cara muruh dadi Nggih, sikuman. akad, mengakad anakmu hadiahilah dengan tilam upih Oh. sebagai simbol satu doa Betul. Biar untuk mendoakan agar menantu laki-lakinya tadi bisa menjadi pedoman atau bisa menjadi penuntun atau bisa orang yang bisa memberikan kedamaian kepada keluarganya dengan tujuan berdoa sakinata mawaddah warahmah dengan tujuan seperti itu. Sama juga dengan filosofi yang lain, misal dari kembang mayang apa semua sama sebenarnya keris juga seperti itu. Nggih. Jadi keris itu sangat banyak ketika kita mempelajari betul-betul maksud yang terkandung dalam keris itu sendiri, pusaka itu sendiri sangat banyak. Dan itu bisa menjadi simbol satu doa. Yang paling penting itu keris adalah simbol doa. berarti dalam satu keris sendiri mengandung unsur doa yang dicontohkan tadi ketika kita mertua memberikan kepada anak menantu ataupun kepada anaknya satu pusaka tilam Upih. upih. Berarti seakan-akan orang tua memberikan doanya, ini nak buatmu keluarga sakinah mawaddah warahmah. Kalau dalam Islam kan kita mengenal yang namanya doa secara tertulis nggak atau raja. Ya, betul. Sebetulnya sama konsepnya. Kan ketika ditanya tujuan raja, tujuan wafat atau tujuan tulisan-tulisan tersebut itu apa toh? Kan pasti jawabnya secara umum akan menjawab ini pengawet doa. Ya, Betul. Pengawet sebuah
Doa. Doa yang di apa ya, digambarkan, Digambarkan. diwujudkan. Wujudkan. Nah, Ya, keris itu juga betul. Oh iya. seperti itu. Nah, kalau zaman dulu kan mungkin wong-wong itu kan ya durung iso nulis raja. Nggih, betul. Ya gitu. Jadi Di era zaman itu. Ya bukan nggak bisa, mungkin belum sarana dia saranya bisa doanya. mengekspresikan, menanamkan doanya lewat Di dalam- di dalam keris. Nah, Oh, wujud lah, wujud. wujudnya di dalam keris. Misal paling umum untuk dapur tilam UP yang diwariskan kepada menantu itu kan berpamor. Misal pedaringan kebak Nggih, nggih. atau pos wutah atau beras wutah Nggih. dan pamor-pamor lain. Dengan misal dari pedaringan kebak. Nah, Pedaringan itu apa tuh? Pedaringan itu nggon beras itu. 14 Ya, ya. daringan. Daringan itu daringan. Betul. Dari Lah, nek mana kebak. nggonku tukang anu. Dari gue bakul salak, Meng. Oh iya. Lah nek kebak. Lah itu kan kita mendengar Nggih. nama pamor tersebut kan kita sudah bisa meraba doa apa yang dititipkan atau disisipkan Di dalam di dalam pamor tersebut. betul. Pedaringan kebak. Halalan betul, wasian Masya Allah, luar biasa, nggih. Wisya. Jadi seperti itu. Pos wutah, beras wutah. Iya. Dengan tujuan beras kok wutah itu kok ya apa? Rezeki ini turah-turah gitu. Nggih. Walah, Masya Allah. Turah-turah gunung Mekah. Ah, Medina kan gitu. Engko nek ora jolali gak no sing ceramah. Oh iya. Kamu jelas apa lah, Bu? Ketika paduan antara dapur dan pamor tersebut doanya kan pas. Betul, Oh, betul le sekali. iki tak paringi tilam upih kersane uripmu adem tentrem saling memaafkan bisa saling memberi Manfaat. manfaat Nggih, Masya Allah, luar biasa. dan di samping itu juga diberikan gambaran kehidupanmu nanti lo biar rezeki ini turah. Turah lah itu loh ya, Masya Allah. Jadi memang kalau saya menarik kesimpulan dari apa yang dingendikankan sama Gus ini tadi, jadi gini Gus, ternyata para wali terdahulu itu menitipkannya atau memberikan sebuah doa itu bukan hanya sebuah kalimah. Saya pernah mendengar suatu ngendikannya daripada Sunan Kalijogo. Ada salah satu muridnya Sunan Kalijogo atau orang-orang yang tanya sama Sunan Kalijogo, Sunan, apa toh jimat yang paling ampuh? Kan itu juga ya. Jimat yang paling ampuh apa? Terus ada juga yang versi yang lain mengatakan, Sunan, apa toh pusaka yang paling ampuh? Itu ada beberapa versi, tapi kaitannya tetap sama kalau menurut saya. Lalu Sunan Kalijogo menjawab, jimat ataupun pusaka yang paling ampuh adalah pusaka Kalimosodo. Nah, Kalimosodo ini kalau di dalam bahasa terjemahnya adalah dua kalimat syahadat, yaitu asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Oh, Dan ini Gus, jadi itu kan Jeng Sunan Kalijogo baru memberikan satu pusaka yang amat levelnya tinggi luar biasa. Nah, ini dalam wujud kalimat apa yang kemarin kita bahas sama beliaunya, bahwasanya suatu pusaka itu bukan hanya sebuah benda atau bukan hanya sebuah gaman atau apa ya, alat lah itu alat ya, tapi melainkan juga ini juga pusaka yang disebut Sunan Kalijogo tadi, jimat atau pusaka Kalimosodo. Nah, sekarang kalau kalimah wujud dia seperti pusaka, contoh kata inilah. Ini juga sebuah doa yang diwujudkan. Makanya tadi dijabar-babarkan sama Gus Joko Samudro bahwasanya kalau lo itu seperti ini, kalau dapur itu seperti ini, itu sebuah doa gitu. Jadi apa ya, beliau para wali itu bukan hanya ngajarkan tapi juga nitipkan wujud dari sebuah doa ini sendiri. Jadi saya rasa ini juga termasuk lahir dari jawaban dari sebuah pertanyaan-pertanyaan yang lahir dari milenial saat ini. Laras. Nek saya pernah dengar kata sendiri, kata-kata ini. Nggih. Pusakaku ku ning donya yo ibuku. Pernah dengar kata-kata itu? Betul, sangat. Pusakaku jimatku ibuku. Nah, ternyata andai kata kita gabungkan dengan makna sendiri, karena di dalam ibu sendiri kan terdapat doa paling mustajabah. Betul. Doa paling mustajabah ternyata andai kata kita kolaborasikan, makna pusaka, maka tidak salah ketika mengatakan jimatku yo mbokku, Enggak salah. berarti masih sama. Jimat pusakaku sing
jelas berbentuk manusia. Ada jimat yang berbentuk atau pusakaku yang berbentuk Wujud keris. keris. Ada yang tadi makolanya kan ada Syahadat atau kalimosodo. Kalimosodo. Itu berarti sama-sama satu frekuensi. satu frekuensi. Betul. Berarti doa. Berarti setelah kita paham tentang itu, mungkin kali ini akan ditambahkan lagi. Itu hanya gambaran kita. Setelah itu bentuk tadi yang telah disampaikan, mungkin mau ditambahin lagi. Untuk para wali sendiri, untuk yang paling terkenal kan ya Wali Songo nggih, kalau di Jawa nggih. Wali Songo lah. Itu bukan sekedar ngomong tok, Ya. Ya, tapi betul. juga mengajarkan. Nggih, Memang nggih, dan leres. beliau juga menyontohkan. Gini Gus, saya enggak mau loh digambar di wali-wali. Ada wali 9 itu kan biasanya ada gambar. Rata-rata pakai Keris. keris. Keris ya. Ada yang di depan, ada yang di belakang. Ono sing samping enggak? Tidak ada. Enggak ada. Ada ya. Jadi keris itu di depan, di belakang. Di cangking ada enggak? Ada. Oh, ada. Berarti apakah itu berbeda-beda juga? Itu memang adat nggih. Kan memang ada satu adat, bahkan itu bisa dilihat dari jenis warangka. Misal kalau warangka kayak gini namanya sandang walikat. Itu pemakaiannya memang di cangking, di bagian. Berarti aku salah nih. Salah. Nah, biasanya untuk para wali atau sunan ya, kalau dulu ya. Para wali atau sunan dulu itu memakai warangka kasunanan. Itu memang khas kasunanan itu berbentuk seperti bulan sabit niku. Yang memang ada unsur Islam ya. Nah niku memang pakainya di depan. Tapi ada juga yang memang khasnya orang Jawa seperti Kanjeng Sunan Kalijaga yang biasa pakai di belakang. Dan para wali juga, wali Songo juga memakai dapur-dapur tertentu menurut pakem dan kesukaannya dan memang Masing-masing. kebutuhannya. Nah, ini anu Gus ya, apa non sewu, sangat menjawab daripada pertanyaan kita bahwa keris itu bukan suatu kemusyrikan, melainkan keris itu adalah sebuah peninggalan juga anjuran dari para orang-orang terdahulu kita, khususnya ulama-ulama kita terdahulu yang masyhur kita kenal dengan para wali 9 atau wali Songo. Nah, jadi buat teman-teman semua, setelah mendapatkan konten ini atau menonton konten ini, saya rasa menjawab pertanyaan di hati masing-masing. Bagi yang belum paham, silahkan tuliskan di kolom komentar. Nanti kita akan kupas, kita akan jawab pertanyaan daripada jenengan di konten kami berikutnya. Cukup sekian dari kami. Mohon maaf bila ada kekurangan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe serta share terus video ini biar teman-teman kalian mendapatkan manfaat dari konten ini. Amin. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Bentar. Kalau mau pesan ini silakan. Sama beliau. Nah, sebelum ditutup Gus ya Joko biar Samudra. jelas Ya, ya. jadi Silakan nanti. buat yang mau tahu keautentikan dan kepengen belajar langsung sama beliau, langsung Instagram beliau. gitu, Instagramnya apa Gus? Ainel yakin. Ainal Yakin. Nah, atau Facebooknya beliau Joko Samudra. Joko Samudra, dan bisa juga kalian tuliskan di kolom komentar yang sebanyak-banyaknya. Cukup sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.